Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga di tempat kalian masing-masing dengan keadaan baik ya. Pertemuan kali ini kita bahas terkait dengan tren masa depan dalam kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Sebelumnya banyak sekali yang kita sudah bahas terkait dengan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Bahwasannya kewirausahaan yang merupakan sebuah wirausaha, sebuah tindakan untuk menghasilkan nilai tambah, sedangkan ekonomi kreatif yang merupakan berangkat dari sebuah ide, munculnya kreativitas, inovasi, sehingga sampai ke usaha keberlanjutan, nilai budaya, nilai sosial, dan juga bagaimana menjaga lingkungan. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Bagaimana perasaan teman-teman mahasiswa semuanya? Apakah senang, sedih, atau bahagia? Biasa aja? Atau bertanya-tanya apakah saya hari ini senang, bahagia, motivasi diri sendiri? Katakan dengan lantang dari pagi, saya sehat, saya senang, saya bahagia hari ini. Agar aktivitas semua diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan. Ya, apa itu tren wirausaha? Ya, jadi tren wirausaha eh, usaha atau produk yang populer yang dikenal di kalangan masyarakat luas. Ya, dilihat dari suatu daerah maupun populasi demografinya dan juga segmentasi di mana tren tersebut itu tidak sama di tempat yang lain. Tentunya mempunyai keunikan tersendiri, kepopulerannya di suatu tempat atau viral begitu. Bagaimana penerapannya? Yuk kita bahas selanjutnya. Mari kita mulai dulu dengan ice breaking dengan judul Berani Melangkah Siap Menang. Bayangkan jika Anda bisa mengintip masa depan, apa yang Anda lihat? Bisnis yang semakin digital, kreativitas tak terbatas, atau mungkin peluang besar yang belum ditemukan. Dunia kewirausahaan dan ekonomi kreatif terus berkembang, bukan yang terkuat yang bertahan, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Dari kecerdasan buatan hingga ekonomi berbasis komunitas, tren masa depan bukan sekedar prediksi, tetapi peluang emas bagi mereka yang berani melangkah lebih dulu. Jadi, teknologi bukan hanya satu-satunya untuk memperoleh tren kewirausahaan. Tentunya didukung dengan adaptasi, kecerdasan emosional kita, dan juga eksistensi ya yang berbasis komunitas, yaitu kita menentukan segmentasi yang merupakan target pasar kita itu jelas. Pertanyaannya, apakah Anda yang menjadi penonton atau pemain utama dalam perubahan ini? Saatnya berpikir maju, berinovasi, dan menciptakan masa depan bisnis yang lebih cerah untuk diri sendiri dan masa depan yang cerah bagi lingkungan sekitar. Apa tujuan materi hari ini? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kewirausahaan berbasis teknologi AI atau AI dan IoT.
Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tren pasar global dalam ekonomi kreatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang di era industri 5.0. Yang keempat, mahasiswa mampu menggambarkan masa depan kewirausahaan di Indonesia. Mengapa kita harus belajar tren masa depan dalam kewirausahaan dan ekonomi kreatif? Kewirausahaan dan ekonomi kreatif kombinasi yang lengkap untuk menjawab tantangan digital, penggunaan digital, dan kreativitas mahasiswa. Tentunya, mahasiswa yang berpikir cerdas, juga yang mahasiswa yang cepat tanggap dan adaptif ini, adaptif, dapat menjawab dengan perilaku, dengan tantangan, dengan tindakan, dengan aksi yang nyata untuk memperoleh peluang ya untuk mendapatkan tren ya baik pemasaran produknya, layanan baik dari promosi diri sendiri, promosi produk maupun promosi sebuah layanan. Mahasiswa mampu, saya yakin eh, sekarang mahasiswa termasuk di zaman yang modern, tentunya di golongan generasi Z, ya, milenial, sehingga cocok untuk bagaimana menggunakan teknologi semaksimal mungkin dan juga gadget didukung dengan lingkungan sekitar yang eh, lebih mendukung penggunaan teknologi, apalagi dengan adanya teknologi yang atas nama artificial intelligence, ya. Sehingga di situ banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali aplikasi yang pendukung untuk meningkatkan intelektual kita, memasarkan produk, ataupun meningkatkan suatu layanan yang berbasis sistem, begitu. Kewirausahaan berbasis teknologi AI dan IoT, definisinya ya merupakan model bisnis yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan perangkat yang saling terhubung untuk menciptakan solusi inovatif. Dengan masing-masing definisi, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan aplikasi AI, teknologi yang maju seperti sekarang ini, semua dapat dilakukan, dilaksanakan, bahkan dikendalikan. Sedangkan IoT yang menghubungkan seperangkat fisik, ya, melalui jaringan internet kemungkinan memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara real dan time. Ini dibutuhkan bagaimana kecerdasan manusia juga mendukung adanya teknologi dan juga terhubung antara sistem satu dengan sistem yang lain. Tentu, tentunya IoT ini masih eh, sangat diperlukan tenaga manusia karena di situ yang bermain dan yang mengoperasikan sebuah teknologi sehingga perlunya dukungan SDM yang mampu mengendalikan, melaksanakan, bahkan mengontrol teknologi itu sendiri. Selanjutnya, kewirausahaan berbasis teknologi AI dan IoT. Ya. Contohnya aplikasi AI dalam kewirausahaan. Ya. Yang pertama, AI dalam retail menggunakan algoritma menganalisis preferensi pelanggan, jumlah pelanggan, dan memberikan rekomendasi produk seperti platform-platform digital, marketplace maupun media sosial, banyak sekali. Yang kedua, IoT dalam pertanian. Bagaimana perangkat IoT memantau kondisi tanah, cuaca untuk meningkatkan hasil panen. Seperti sekarang cuacanya bagaimana bisa dilihat di internet, ya di Google, dan juga eh, pH tanah dan juga kondisi tanah, ya sehingga dapat meningkatkan informasi, memberikan informasi kepada petani, ya khususnya terkait dengan lahan yang dirawat untuk meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, AI dalam kesehatan. Chatbot berbasis AI yang memberikan konsultasi kesehatan awal. Sistem web
dan juga internet yang luar biasa, ini mendukung aplikasi-aplikasi seperti lembaga-lembaga rumah sakit, kesehatan, bahkan lembaga-lembaga pemerintah juga menggunakan checkbox ini supaya lebih fleksibel dan juga lebih efisien waktunya dalam konsultasi antara pasien dan dokter, antara rumah sakit dan pasiennya di situ. Sehingga aplikasi melalui Internet of Technology ini, of Thing, ini bagaimana kita sebagai manusia menggunakan teknologi yang sebaik-baiknya dan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Sehingga dalam kita mengatur sistem, dalam kita menggunakan sistem, tidak mengulur-ulur waktu, sehingga efisien dan juga biaya yang dapat ditekan seminim mungkin. Baik, untuk selanjutnya, ya, AI dalam kewirausahaan. Yang pertama, automasi operasional. Dalam operasional tentunya juga sangat mendukung artificial intelligence ini, ya, di mana di situ bagaimana menjawab ya secara singkat, secara efisien waktunya, secara cepat, sehingga kebutuhan informasi yang cepat yang didapat oleh pelanggan itu sangat sangat bagus sekali, ya. Yang kedua, analitik data dan prediksi. Ya, AI menganalisis data besar untuk memberikan wawasan tentang tren pasar. Ya, dengan adanya teknologi AI ini juga dapat menjangkau semua informasi bagaimana eh, tren-tren masa kini terkait dengan lowongan pekerjaan, produk yang dijual, dan juga layanan-layanan yang yang apa namanya recommended, ya, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita itu cocok yang mana saja di platform mana yang cocok begitu, ya. Yang ketiga, personalisasi produk dan layanan. Bagaimana teknologi AI ini menawarkan beberapa fitur banyak sekali untuk mendukung dan membantu manusia secara individu, ya, baik dari personal maupun kelompok, ya. Aplikasinya banyak sekali, mulai dari aplikasi ChatGPT teks, ya, terus analitik, ya, yaitu terkait dengan statistik, terkait dengan perhitungan SPSS, ya, bahkan mengedit video, gambar dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi AI sekarang yang marak dan juga dikembangkan di situ. Sehingga kita cari informasi terkait dengan AI banyak sekali. Silakan gunakan teknologi yang bagus ini sebaik-baiknya. Selanjutnya, IoT dalam kewirausahaan. Itu fungsinya mengintegrasikan perangkat dan sistem antara perangkat pengendalian eh, di sistem mampu mengendalikan eh, pekerjaan, keamanan rumah atau kantor, dan juga sistem karyawan kita. Ya. Yang kedua, pemantauan dan kontrol real time dapat dikontrol secara langsung maupun di tempat manapun, ya. Jadi pemantauannya real time, bisa di mana saja dan juga tepat waktu di situ dengan adanya internet. Yang ketiga, efisiensi energi dan sumber daya. Tentunya ini dengan singkat waktu dan mengaksesnya secara singkat dan juga real time, tentunya juga eh, meminimkan energi yang kita punya tanpa kita kita ingin melihat kantor kita. Ya, tidak perlu kita ke kantor, dengan adanya CCTV dan juga terhubung dengan internet, kita sudah dapat kondisi realnya, ya, real time waktu saat waktu itu, ya,
kita mengetahui kondisi kantor kita. Sedangkan sumber daya yang dapat diketahui berapa besar internet besarannya dan juga eh, secara fisik karyawan kita ngapain saja waktu itu bisa kita cek real time di manapun melalui gadget kita, melalui laptop kita selama gadget dan laptop kita terhubung dengan internet. Manfaat kewirausahaan berbasis AI dan IoT yang pertama efisiensi operasional. Tadi memangkas semua kegiatan yang berbasis fisik ya, sehingga semuanya tersistem. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi keputusan tetap diambil oleh SDM, di mana di situ keputusan dengan adanya data-data yang tersimpan, rekod yang tersimpan, bisa memutuskan sesuatu hal yang lebih bagus, lebih baik, tepat atas dasar rekodnya yang sudah tersimpan di database di perusahaan atau database yang ada di kita semua. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik, tentunya dengan informasi yang cepat dan juga respon yang cepat dan juga informasi-informasi yang sesuai dengan konteks dan eh, fitur yang lebih nyata, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik tentunya. Oh, kita memesan barang ini. Oh, gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini, ukurnya seperti ini. Sudah disampaikan di platform-platform digital yang sudah tersedia. Tinggal gimana, Pak, kita itu mempelajari menggunakan sebaik-baiknya aplikasi atau fitur tersebut. Yang keempat, peningkatan keberlanjutan. Bagaimana peningkatan keberlanjutan di kewirausahaan yang pada sebelumnya saya juga jelaskan bahwasannya kalau bisa kita kontrol dengan intelektual yang ada di kita masing-masing sehingga kita tidak kalah dengan penggunaan AI dan juga untuk keberlanjutan bagaimana usaha kita untuk baik untuk masa depan, baik untuk lingkungan sekitar, baik untuk sosial kita. Sehingga nilai tambah yang diberikan oleh kita bukan untuk kita sendiri, bahkan untuk lingkungan sekitar kita, baik manusia maupun lingkungan alam. Baik, untuk selanjutnya tantangan dalam implementasi AI dan IoT. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Nah, ini tidak dapat dipungkiri, eh, biaya semakin ke depan semakin tinggi. Namun, fitur-fitur yang gratis silakan bisa dimanfaatkan terlebih dahulu, mengingat usaha kita sejauh mana dan berapa omset yang diperoleh. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data perlu diperhatikan dengan adanya SDM yang maksimal yang mampu menjaga keamanan data itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli. Nah, karena kurangnya tenaga ahli, eh, kita susah dan juga sulit untuk berkembang. Maka dari itu, bisa diselesaikan mencari tenaga ahli. Yang keempat, adaptasi teknologi oleh konsumen. Jadi, eh, adaptasi konsumen itu bervariasi ya. Jadi, fluktuatif ya, berubah-ubah ya. Konsumen menggunakan platform ini A, bisa tahun depan menggunakan platform B, sehingga perlunya kita eh, terus mempopulerkan atau menjadi tren, ya, meningkatkan tren produk kita terkait dengan penjualan, misalnya penjualan produk. Peluang bisnis dengan AI dan IoT. Yang pertama, startup berbasis AI dan IoT banyak peluang yang menciptakan produk dan layanan baru seperti aplikasi kesehatan, perangkat pintar, ya, dan analitik data. Ya.
Jadi banyak sekali ya, seperti ruang guru, juga konsultasi langsung dengan dokter, dan juga mendapatkan data dari aplikasi atau fitur AI tadi. Yang kedua, solusi untuk industri tradisional. Ini bagi yang masih tradisional bisa digunakan teknologi AI dan juga IoT semaksimal mungkin ya. Yang masih membuka lapak atau toko, baik pertanian, manufaktur, dan logistik ya, bisa digunakan juga selain kita menggunakan eh, menjual secara tradisional, juga menjual secara online. Yang ketiga, pengembangan platform IoT. Bagaimana kita kalau sudah omsetnya bagus dan juga meningkat, yang bisa dikatakan sudah sukses, kita tingkatkan dengan menggunakan platform yang langsung terhubung dengan perangkat, yaitu kita mempunyai sebuah toko di aplikasi tertentu. Nah, sehingga terintegrasi langsung pada aplikasi tersebut, sehingga kita mempunyai toko yang isinya bervariatif semua barang-barang dari kita. Misalnya menggunakan fitur aplikasi khusus untuk toko kita, begitu. Tren pasar global dalam ekonomi kreatif ini merujuk pada perubahan pola permintaan penawaran produk kreatif di tingkat internasional tentunya, di mana di segala sektor, ya, baik dari seni, desain, musik, film, mode, permainan digital, dan teknologi kreatif lainnya, itu banyak sekali yang terbarukan. Sehingga permintaan pasar global, silakan bisa di searching apa yang perlu kita tawarkan di tren-tren pasar global itu. Kita mampu, kalau mampu bisa ditawarkan di pasar global di situ. Atau mengekspresikan bagaimana produk sebelumnya kita kombinasikan atau kolaborasi dengan adat istiadat atau budaya, atau produk kita diinovasi lebih lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi, sehingga menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha kreatif untuk berkompetensi di tingkat internasional. Karakteristik utama tren pasar global yang pertama, personalisasi bagaimana produk dan layanan dirancang untuk memenuhi preferensi individu. Yang kedua, sustainability, ya, sustainability, produk yang ramah lingkungan, ya tentunya masih masih tren ya di global, ya. Yang ketiga, cross cultural influence. Mohon maaf. Cross cultural influence, ya, produk yang menggabungkan elemen budaya ya dari berbagai negara, tapi masih masih melekat budaya budaya sendiri. Nah, sehingga ini campuran kultur dari semua eh, negara. Faktor-faktor yang mendorong tren pasar global. Yang pertama, globalisasi, ya. Bagaimana tren global yang kreatif, kita harus melihat melalui internet mungkin, ya, dan juga melalui partner-partner kita, informasi-informasi yang terbaru terkait dengan globalisasi. Yang kedua, teknologi digital. Banyak platform media sosial, ya, eh, baik yang kecil hingga mudah dan cepat, ya,
dengan apa namanya menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, kesadaran konsumen. Di mana konsumen kita sudah mulai pintar menggunakan fitur-fitur digital, bahkan juga sudah pintar sekali menilai suatu barang dan juga memperhatikan, menganalisis suatu barang, barang ini bagus, layak, dan tidaknya situ. Sehingga perlunya lebih inovatif lagi ya, suatu distributor untuk memasarkan kepada audiens atau pelanggan secara luas. Pemanfaatan platform digital untuk distribusi. Ya, yang pertama media sosial sebagai alat promosi. Tentu di situ ya. Bagaimana mendistribusikan informasi, data-data yang sesuai dengan keadaan produk atau kualitas produk. Yang kedua, e-commerce untuk penjualan global. Tentunya semua yang melalui internet, ya, selagi masih apa namanya diberikan akses oleh kementerian, kita dapat menjangkau secara global melalui internet itu. Yang ketiga, platform streaming untuk distributor konten. Bagaimana menginformasikan dan juga memberitakan dan juga memberikan edukasi ya melalui video, melalui real time di situ secara langsung live ya, memberikan informasi, pendistribusian informasi ya secara lengkap dan juga nyata ya, baik dari visualisasi gambar, teks, warna, bentuk eh, hingga real time-nya tadi. Tantangan dan peluang di era industri 5.0. Era industri 5.0 itu sudah mengedepankan kolaborasi harmonis antara teknologi canggih dan nilai-nilai humanis. Ya, teknologi yang canggih dan juga kebiasaan manusia, ya, yang mempunyai nilai-nilai ya, yang lebih menghargai, yang adaptif, ya, di dalam sistem. Berbeda dengan era industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi. Industri 5.0 mengintegrasikan peran manusia sebagai pengambil keputusan yang utama, dibantu oleh teknologi seperti artificial intelligence atau Internet of Things atau robotika cerdas ya. Kalau di kita masih robotika cerdas ini masih terbatas ya. Tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan antara teknologi, keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia sendiri. Nah, di situ sehingga didukung bagaimana kita juga menjaga lingkungan sekitar baik sosial maupun eh, apa namanya dengan alam. Tantangan di era industri 5.0 yang pertama kesenjangan digital, keamanan data dan privasi, adaptasi teknologi oleh tenaga kerja, biaya implementasi teknologi, dan yang terakhir etika dan regulasi. Bagaimana tantangan-tantangan ini harus terjawab dengan adanya era modern yang seperti sekarang ini, ya. Industri 5.0 harus menjawab tantangan ini. Peluangnya di era industri 5.0 yang pertama, inovasi produk dan layanan. Itu tingkatkan semuanya. Yang kedua, efisiensi operasional, keberlanjutan bisnis, ekspansi pasar global. Yang terakhir, kolaborasi manusia dan teknologi. Ini panjang lebar yang kita sudah jelaskan tadi.
mulai awal hingga akhir ini juga masuk ya ke lima-limanya tadi sudah kita bahas masuk ini menjadi peluang industri 5.0 tadi. Selanjutnya masa depan kewirausahaan di Indonesia. Tren kewirausahaan di Indonesia yang pertama digitalisasi usaha. Bagaimana meningkatkan atau penggunaan e-commerce itu terus didominasi oleh sektor wirausaha ya sehingga semua sektor yang bergerak di beberapa bidang khususnya UMKM eh, untuk selalu menggunakan platform yang ada khususnya di Indonesia ya yang dibuat oleh Indonesia. Ekonomi kreatif ya termasuk bagaimana kita terus mengembangkan semua kreativitas baik di beberapa bidang musik, seni, game digital dan lain sebagainya. Yang ketiga, wirausaha sosial. Ya, bagaimana kita ketika kita sudah mempunyai usaha dan juga melekat dengan karyawan, tentunya kita harus memberdayakan masyarakat sekitar dan melestarikan lingkungan. Ya, terkait dengan mungkin hasil limbah produksi dari usaha kita. Kita harus juga memperhatikan lingkungan sekitar, baik eh, yang dekat maupun yang jauh, yang kita bisa jangkau, kita lestarikan lingkungan tersebut. Faktor pendukung masa depan kewirausahaan. Yang pertama, dukungan pemerintah. Ya, ini sangat-sangat berpengaruh terkait dengan bagaimana ke depannya pertumbuhan wirausaha tersebut. Yang kedua, pertumbuhan generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z ini menunjukkan minat tinggi terkait dengan bisnis yang berbasis digital. Perlunya diadakan pelatihan atau pemberian edukasi terkait dengan bisnis. Yang ketiga, ekosistem startup yang berkembang. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 2.000 startup aktif yang menjadikan salah satu negara dengan ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara. Jadi berlomba-lomba di negara kita itu memulai bisnis ya situ dan jangan lupa juga kita juga bertahan dengan adanya kita meningkatkan SDM kita, intelektual kita, skill kita juga perlu ditingkatkan agar kita bertahan hingga berkembang usaha kita. Peluang masa depan kewirausahaan di Indonesia yang pertama, digitalisasi dan teknologi, keberagaman budaya sebagai sumber inovasi dan kreativitas tentunya, ekosistem pendukung. Bagaimana perlunya ekosistem pendukung ya, baik dari pemerintah, eh, dari swadaya dan lain sebagainya. Ekonomi hijau dan berkelanjutan, ya, sehingga memperhatikan lingkungan, bagaimana memperbaharui lingkungan dan juga menjaga lingkungan sekitar. Strategi menghadapi masa depan kewirausahaan di Indonesia, yang pertama, kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas, sehingga kebermanfaatannya bagus ke depan. Yang kedua, fokus pada inovasi. Inovasi. Yang ketiga, penguatan literasi digital. Bagaimana kita harus berperan aktif melatih atau memberikan pelatihan kepada karyawan kita eh, secara sistem atau digitalisasi. Yang keempat, pengembangan keberlanjutan. Dilihat bagaimana kita juga pemerhati lingkungan sekitar. Ya, baik itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya aktivitas mahasiswa, kuis dan diskusi.
Identifikasi elemen tren kewirausahaan salah satu usaha di lingkungan Anda. Ceritakan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Usaha apa dan juga viral atau populer tidak itu waktu itu. Bisa diceritakan apa produknya dan juga bagaimana caranya untuk lebih sukses lagi. Baik, intisari pembelajaran kali ini ya, banyak sekali ini kewirausahaan berbasis AI dan IoT tadi. Manfaat kewirausahaan eh, IoT dan AI, efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan peningkatan keberlanjutan. Tren pasar global dalam ekonomi kreatif merujuk pada perubahan pola permintaan dan penawaran produk kreatif di tingkat internasional. Karakteristik utama tren pasar global terdiri personalisasi, personalization, sustainability, dan cross-cultural influence. Faktor-faktor yang mendorong tren pasar global terdiri dari globalisasi, teknologi digital, dan kesadaran konsumen. Era industri 5.0 adalah fase evolusi industri yang mengedepankan kolaborasi humanis antara teknologi canggih dan nilai-nilai humanis. Tantangan di era industri 5.0 terdiri dari kesenjangan digital, keamanan data dan privasi, adaptasi teknologi oleh tenaga kerja, biaya implementasi teknologi, etika, dan regulasi. Faktor pendukung masa depan kewirausahaan terdiri dari dukungan pemerintah, pertumbuhan generasi muda, dan ekosistem startup yang berkembang. Strategi menghadapi masa depan kewirausahaan di Indonesia terdiri dari kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas, fokus pada inovasi, penguatan literasi digital, dan pengembangan berkelanjutan. Nah, itu intisari dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang tren masa depan dalam kewirausahaan dan ekonomi kreatif? Setelah sesi ini, tulis di kolom komentar apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman, bahkan informasi baru. Ya. Bisa tulis di kolom komentar di bawah langkah apa yang Anda ambil untuk mendukung tren kewirausahaan di lingkungan Anda. Yang tadi usaha yang disebutkan di aktivitas mahasiswa tadi. Tulis di bawah kolom komentar ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.